Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat dan perkasa, yang telah memungkinkan kami ada di hadirat Tuhan pagi hari ini, dalam keadaan sehat, kuat, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, memberi kami kemampuan untuk memahami firman Tuhan dengan benar, sehingga firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi pemberitaan firman Allah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-20. Mazmur 31 ayat yang ke-20. Kita lihat kembali. Yang sudah ketemu bilang haleluya. Mazmur 31 ayat 20, begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Puji Tuhan. Kita masih mempelajari bagian yang kedua daripada ayat ini, yaitu alangkah limpahnya kebaikan yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu. Kebaikan Allah yang begitu limpah, yang begitu besar dan luar biasa, yang tidak kita dapati dari dunia ini. Saudara, yang pertama adalah tentang keselamatan. Inti dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 yang menjadi pokok bahasan kita yang pertama, yaitu tentang keselamatan. Dan untuk kebaikan Allah itu, Daud katakan, "Hei jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan." Kita bisa lupa hal-hal yang lain, saudara. Tapi keselamatan dari Tuhan jangan pernah dilupakan. Puji Tuhan. Yang kedua yang kita juga sudah pelajari, kebaikan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, yaitu Dia sudah memberi saudara dan saya firman Allah yang hidup dan berkuasa. Dan untuk memberi firman Allah itu kepada kita, Dia yang adalah firman sudah turun ke dalam dunia. Alkitab katakan firman sudah menjadi manusia. Untuk memberi kita kebenaran, memberi kita contoh dalam kehidupan Yesus. Apa itu kebenaran? Bagaimana hidup dalam kebenaran? Keselamatan tanpa firman Tuhan sia-sia adanya. Karena itu Dia sudah memberi kita firman Tuhan. Dan kita sudah pelajari apa saja fungsi firman Allah bagi saudara dan saya. Menguduskan kita. Membuat kita lahir baru di dalam Tuhan, menyempurnakan kita, mengajar kita dan sebagainya. Dan itu kebaikan Allah yang saudara dan saya tidak temukan di dunia ini. Katakan amin. Yang ketiga, pagi hari ini kita akan lihat tentang kebaikan Allah yang limpah yang sudah dilakukannya bagi kita dan yang terus kita alami sampai dengan hari ini. Kita melihat dalam Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14. Ayat 16 dan ayat 17. Yohanes 14 ayat 16 dan ayat 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya,
yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Ini kebaikan Allah yang limpah, yang besar dan luar biasa, yang Dia sudah limpahkan bagi saudara dan saya, yang Dia sudah lakukan bagi kita, yaitu memberikan saudara dan saya Roh Kudus. Sebelum Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga, Dia sudah janjikan pemberian ini. Aku akan minta kepada Bapa supaya Ia memberi kamu penolong yang lain, yang disebut Parakletos. Yang dimaksud lain di sini, saudara, adalah oknum yang lain daripada Yesus, tetapi yang memiliki kemampuan yang sama adanya, yaitu Roh Kudus. Yang dapat menjamin keselamatan yang sudah diberikan kepada kita, sampai kita memperoleh semua yang disediakan Allah bagi kita. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu apa saja kepentingan kita dengan Roh Kudus itu? Bagaimana fungsi Roh Kudus bagi saudara dan saya? Di dalam hal mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan bagi kita. Di dalam hal mempertahankan kebenaran-kebenaran Allah dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Dan inilah fungsi daripada Roh Kudus bagi kita. Yang pertama kita lihat dalam Efesus pasal 1. Efesus pasal 1. Ayat yang ke-13. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Untuk apa kita dimeteraikan? Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus 1 ayat 21 dan ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya. Ini hal yang pertama. Roh Kudus diberikan untuk memeteraikan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tanda milik dari Allah. Artinya, sebelum seorang percaya dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia belum punya tanda milik dari Allah. Roma pasal 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, apa? Ia bukan milik Kristus. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memeteraikan kita, menjadi sebagai tanda milik dari Allah. Dan meterai itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun dan apapun, saudara. Kita dimeteraikan sebagai milik dari Allah. Haleluya. Ketika Roh Kudus turun dan memenuhi kita, itu artinya kita dimeteraikan oleh Allah. Inilah milik daripada Allah. Kita adalah milik sepenuhnya dari Tuhan. Dan kalau kita menjadi milik sepenuhnya dari Allah,
Allah bertanggung jawab penuh atas kehidupan saudara dan saya. Baik engkau dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, sakit, Allah bertanggung jawab. Haleluya. Dia kenal siapa yang menjadi miliknya. Haleluya. Surat Timotius, 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kapan saudara dan saya dikenal oleh Allah sebagai miliknya? Ketika engkau dan saya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Haleluya. Kita mulai dimiliki oleh Allah melalui penebusan darah Yesus Kristus. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Dikatakan karena kamu sudah dibeli dengan harga yang lunas. Kamu bukan milikmu sendiri lagi. Tapi kamu adalah milik Kristus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah ditebus, dibayar, lunas. Melalui pengorbanan Yesus Kristus. Tetapi harus ada tanda sebagai milik Allah. Saya pernah dulu saksikan, dulu di Bena sana, ada pendeta yang punya sapi diklaim sebagai jumlahnya 3.000 sapi. Mungkin ada sudah pernah dengar pendeta Manafi itu, ya, dia punya sapi paling banyak di sana. Tahun 80 ya. Kami pernah ke sana dan dia bawa ke padang di mana itu sapi-sapi ada. Dia mau kasih lihat bagaimana sapi-sapinya itu dicap, dimeterai. Ya. Karena kan begitu banyak orang yang punya sapi di sana. Ada tempatnya. Saudara, ada besi yang dibakar. Ya. Form dari besi itu adalah inisial daripada si pemilik. Itu besi bakar sampai merah, baru itu sapi punya paha di sini ditempel dengan itu besi panas itu. Waduh, ya, angus dia punya kulit itu. Tapi langsung nempel itu inisial dari orang itu. Ini sebagai contoh tentang meterai. Jadi tidak ada orang bisa bilang, oh itu saya punya sapi, ada tandanya. Itu tanda milik dari si pemilik sapi itu. Saudara saya tidak perlu dicap seperti itu. Ya. Paulus katakan, tubuh saya ada tanda-tanda milik Kristus. Ada tanda-tanda milik Kristus. Puji Tuhan. Nah, untuk apa saudara dan saya dimeteraikan oleh Roh Kudus? Tadi kita baca dalam surat 2 Korintus, dikatakan dalam ayat 22, dikatakan memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dengan Roh Kudus, dengan kita dimeteraikan, kita ada jaminan untuk memperoleh semua yang disediakan Allah bagi kita. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 katakan, yang belum nampak dengan mata, yang belum pernah didengar telinga, yang belum pernah muncul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Haleluya. Tapi harus ada jaminan untuk kita bisa menerima yang disediakan Allah bagi kita. Antara lain yang sudah diungkapkan oleh Yesus, apa yang disediakan bagi saudara dan saya ketika dia katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Ya. Tapi harus ada tiket untuk bisa sampai ke sana. Ya. Itulah tanda meterai daripada Roh Kudus.
Karena itu jangan pernah kita kehilangan Roh Kudus, saudara. Ya. Jangan pernah kita kehilangan Roh Kudus. Kapan seseorang kehilangan Roh Kudus? Alkitab katakan, jangan mendukacitakan Roh Kudus. Ketika kita tidak lagi memberi peranan kepada Roh Kudus dalam diri kita, Roh Kudus akan meninggalkan kita. Karena itu dalam Roma pasal 8, hiduplah di dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi kita melihat fungsi yang pertama daripada Roh Kudus bagi kita adalah untuk memeteraikan kita sebagai milik Allah. Jelas dalam Roma pasal 8 ayat 9 tadi katakan, kalau seseorang tidak punya Roh Kudus dalam dirinya, dia bukan milik Kristus. Banyak orang bisa mengklaim saya anak Tuhan, saya orang percaya, saya orang Kristen. Tapi tanpa Roh Kudus, Allah tidak pernah mengenal engkau. Haleluya. Karena jelas dalam surat Timotius tadi, dia mengenal siapa yang menjadi kepunyaannya. Haleluya. Dan itu satu kebaikan Allah yang luar biasa bagi saudara dan saya. Sebab ketika kita menjadi milik Allah dengan tanda kepemilikan yang jelas, maka Allah sepenuhnya bertanggung jawab untuk saudara dan saya. Haleluya. Sebab itu ketika kita dalam keadaan mungkin sakit, dalam keadaan sulit, susah, saudara, firman Tuhan selalu datang kepada kita, jangan takut. Kenapa jangan takut? Kita milik Allah. Ada yang bertanggung jawab atas kehidupan saudara dan saya. Dalam segala situasi dan kondisi. Saudara-saudara, seringkali kita dalam keadaan yang terdesak. Ya, dalam segala keadaan ekonomi, sakit penyakit dan sebagainya. Kita coba mencari alternatif yang lain. Dunia menawarkan berbagai alternatif. Tetapi saudara, firman Tuhan selalu memberi kita solusi yang terbaik. Ya. Itu jaminan firman Allah. Ya. Cobaan-cobaan yang kamu alami adalah hal yang biasa. Ya. Seperti juga yang dialami oleh semua saudara kita di muka bumi ini. Tapi Allah selalu memberi kita jalan keluar yang terbaik. Karena dia bertanggung jawab atas saudara dan saya. Haleluya. Mari jangan pernah terpengaruh dengan apa yang ditawarkan dunia. Yang sebenarnya semua adalah kepalsuan dan penipuan, saudara. Yang ingin menarik kita dari iman yang benar. Haleluya. Mari kita lihat selanjutnya. Di dalam hal yang kedua, apa fungsi Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. 1 Petrus pasal 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Haleluya. Ini kepentingan kita dengan Roh Kudus. Ya. Supaya kita dikuduskan oleh Roh. Untuk apa? Supaya kita taat kepada Yesus Kristus. Taat kepada firman Tuhan. Berapa banyak orang dengar firman Tuhan. Tapi berapa banyak yang mentaati firman Tuhan. Mentaati perkataan-perkataan dari Yesus Kristus. Kenapa? Saudara, karena tidak ada Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus menguduskan hati jiwa roh kita supaya taat. Artinya apa? Ketaatan kepada Yesus tanpa motivasi-motivasi yang lain. Roh Kudus menguduskan kita supaya jangan ada motivasi lain di dalam mentaati akan firman Tuhan.
Contohnya, kalau saya berkorban sekian, saya dapat apa? Itu tidak kudus, tidak murni. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Nah, hati kita harus dikuduskan dari semua hal seperti itu. Sehingga ketaatan kita kepada Tuhan adalah ketaatan yang murni adanya. Ketaatan tanpa mengharapkan apapun. Ketaatan tanpa pamrih. Itu yang Tuhan mau. Dan perlu dikuduskan hati, jiwa, roh kita dengan Roh Kudus. Haleluya. Ketika murid-murid sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebelum mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara, seringkali ketaatan mereka punya motivasi. Ya, punya motivasi. Yang pasti satu waktu akan muncul. Ya. Yang pertama, ketika murid-murid sedang mengikuti Yesus, ya, muncul satu ide daripada Petrus. Dia bilang, sabar, kita jaga jarak sedikit dari Yesus. Biar dia lebih dulu sedikit. Yang lain juga hanya ikut-ikutan. Habis itu dia tanya, menurut kamu siapa yang lebih besar sesudah Yesus? Ya. Nah, ini ada motivasi tertentu yang tidak kudus, saudara. Ya. Yang lain juga cuma karena ikut-ikutan mereka bilang, siapa lagi lu sudah mah. Ya. Woi, Petrus merasa di atas angin. Habis Yesus dia. Ya. Tapi Yesus tahu apa yang mereka bicarakan. Yesus tahu apa yang menjadi ide yang tidak kudus dari Petrus. Dia berhenti, dia bilang, sini dulu. Tadi kamu ada mundur sedikit itu bicara apa? Ya. Tidak Tuhan, biasalah kita omong-omong. Siapa yang mau jadi lebih besar, dia harus jadi pelayan untuk semua. Ya. Saudara, banyak hal lagi yang muncul di dalam kehidupan murid-murid sebelum mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya. Tapi sesudah mereka penuh dengan Roh Kudus, saudara, nyawa pun dipertaruhkan untuk ketaatan kepada Tuhan. Sehingga waktu mereka diperhadapkan kepada mahkamah agama Yahudi. Mereka mulai didesak untuk berhenti daripada memberitakan nama Yesus. Dengan ancaman. Petrus bilang, hei Tuhan, pertimbangkan. Ya. Mana yang lebih pantas, taat kepada Allah atau kepada manusia? Tidak bisa jawab mereka. Ketaatan murid-murid sekarang adalah ketaatan tanpa pamrih. Mau dianiaya masuk penjara, mau mati syahid sekalipun, tidak ada masalah. Ketaatan yang murni kepada Tuhan. Ketaatan kepada tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tanpa pamrih. Dan itu yang dialami oleh murid. Sehingga mereka bilang, tidak mungkin kamu harus melarang kami memberitakan nama Yesus. Tidak mungkin. Apapun resikonya. Karena apa? Mereka sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus menguduskan hati jiwa mereka untuk sepenuhnya taat kepada Tuhan. Apapun resikonya. Haleluya. Demikian juga dengan kita. Mari kita lakukan tanggung jawab pelayanan kita kepada Tuhan dengan penuh ketaatan hanya kepada Tuhan. Tanpa pamrih apapun. Tanpa motivasi apapun, saudara. Tetapi ketaatan yang kudus. Ketaatan yang suci adanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian kita melihat. Sebelum lebih lanjut kita lihat dulu di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13. 2 Tesalonika 2 ayat 13.
Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Roh yang menguduskan kamu. Tadi kita sudah lihat dengan jelas untuk apa kita dikuduskan oleh Roh. Darah Yesus menguduskan saudara dan saya dari dosa warisan. Firman Allah menguduskan kita dari pengaruh tabiat duniawi. Roh Kudus menguduskan kita supaya kita punya ketaatan yang murni kepada Tuhan. Di dalam melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Itu fungsi daripada Roh Kudus. Kemudian hal yang ketiga yang terakhir untuk pagi ini ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Bukan dengan tidak ada tujuan saudara dan saya diberikan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus sebagai pembaptis Roh Kudus. Tetapi di sini dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk apa? Supaya kamu menjadi saksiku. Saksi bagi Tuhan. Mulai dari lingkungan terkecil rumah tangga kita. Dikatakan sampai ke ujung bumi. Saudara, menjadi saksi bagi Tuhan itu sesuatu yang sangat mulia. Satu kehormatan yang luar biasa. Sebab yang kita saksikan adalah pribadi tanpa celah, pribadi yang sempurna, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menjadi saksi untuk Dia. Lalu apa yang harus kita saksikan? 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini yang akan kita saksikan, yang akan kita beritakan. Yaitu perbuatan-perbuatan besar dari Dia, dari Yesus, yang sudah memanggil kita keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Mungkin kita memikirkan perbuatan besar yang Tuhan buat, kita mulai pikir, berkat apa yang pernah saya terima ya? Yang secara materi, jabatan pangkat apa yang pernah saya terima? Oh, bukan itu. Itu bukan perbuatan besar dari Allah bagi saudara dan saya. Tapi yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan Allah yang besar bagi saudara saya, diselamatkan dari hidup yang akan binasa. Diampuni dari segala dosa, itu perbuatan besar Allah bagi saudara dan saya. Yang harus kita saksikan. Dan karena itu yang harus kita beritakan dan saksikan. Yesus memberi saudara dan saya kuasa Roh Kudus. Haleluya. Dia memberi kita kuasa, kemampuan untuk bisa berbicara, bersaksi tentang Dia. Jangan mau jadi loud speaker, menjadi saksi dari pengalaman orang lain. Wah, di mana-mana dia bersaksi, ada itu haji, dia kasih korban untuk gereja begini-begini. Baru lu bikin apa? Ya?
Kau punya kesaksian apa? Bukan itu yang harus disaksikan. Seolah-olah ada orang punya pengorbanan jauh lebih hebat daripada pengorbanan Kristus. Kristus di atas segalanya. Kristus adalah berita besar bagi dunia ini. Bukan berita yang lain. Kristus dengan perbuatan yang besar bagi saudara saya, itu berita yang besar bagi dunia. Haleluya. Dan untuk kesaksian itu, Yesus katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, supaya kamu menjadi saksi bagiku. Dilengkapi dengan kuasa. Dan itu pengalaman dari murid-murid. Ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, oh luar biasa saudara. Kesaksian mereka luar biasa. Kesaksian tentang Yesus luar biasa. Kalau kita simak khotbah daripada Petrus dalam Kisah Rasul pasal 2. Oh saudara, khotbahnya sederhana sekali. Kalimat-kalimatnya juga sederhana sekali. Tapi karena disertai dengan kuasa, 3.000 orang bertobat. Haleluya. Kita perlu kuasa seperti ini dikembalikan kepada gereja. Dikembalikan kepada gereja. Ketika banyak orang mulai cenderung kepada hal-hal materi, kuasa itu akan meninggalkan kita. Haleluya. Kita perlu kuasa itu. Untuk mengembalikan kehidupan gereja yang menjadi saksi bagi dunia. Menjadi saksi bagi dunia. Perbuatan besar yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita tidak lain adalah keselamatan jiwa kita. Penyelesaian masalah dosa kita itu perbuatan besar. Masalah pertobatan kita. Tidak ada seorang yang bisa membawa pertobatan kepada orang lain. Hanya Tuhan. Hanya firman Tuhan. Hanya Roh Kudus. Dan itu perbuatan besar. Haleluya. Itulah kebaikan Allah yang limpah. Yang Tuhan sudah lakukan bagi saudara saya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti
menyembah.